Permisi Bu. Ya. Iya. Saya tuh yang tadi menghubungi Ibu. Oh, ini Mbak Cinta tadi ya? Iya Bu. Oke. Apa kabarnya nih Mbak Cinta? Alhamdulillah baik sih Bu. Maaf ya banyak nyamuknya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Soalnya ini udah sore kayaknya udah mau gelap. Iya sih Ini Bu. gimana Mbak Cinta? Oh iya Bu ya, saya datangnya sore-sore kayak Oh nggak apa-apa kan, kita kan apa ya, ikut waktunya Mbak Cinta. Saya mah bisa kapanpun. Oh, iya. 24 jam sepertinya bisa nih melayani Mbak Cinta. Tapi saya nggak enak nih Bu. Nggak apa-apa, tapi Mbak Cinta perjalanan ke sini aman kan? Aman sih Bu, alhamdulillah. Oke, berarti hujannya tadi baru sampai sini kan ya? Iya. Nggak kehujanan kan tapi? Enggak sih Bu. Tapi bawa jas hujan? Bawa jas hujan. Kesini sendiri atau bagaimana Mbak Cinta? Sendiri sih Bu. Soalnya rumahnya deket sini Bu, jadi kayak nggak jauh banget gitu. Tapi tetap bawa jas hujan Bu. Oke, sama teman atau bagaimana? Sendiri Bu. Kan deket sini rumahnya Bu. Oh, mungkin bawa teman sambil Enggak sih, Bu. jalan-jalan. Enggak. Oke. Nah, kedatangan Mbak Cinta di sini ini mau ngapain nih sebenarnya? Ini sih Bu, saya ada masalah yang saya diskusikan sama Ibu tentang Oke. ya apa ya Bu ya tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini sih Bu. Kayak nggak akhir-akhir ini juga sih Bu, mungkin udah cukup lama, tapi kayak saya mikirnya waktu mana-mana tuh kayak nggak seberapa penting, tapi kayak sekarang tuh kayaknya harus gitu Bu, harus diselesaikan gitu Bu. Oke. Nggak tenang juga sayanya Bu. Oke. Nah, Mbak Cinta ini baru kuliah atau bagaimana? Udah semester berapa nih kira-kira? Barusan ini sih, maksudnya ini udah mau habis semesternya gitu. Oh, berarti mau baru semester 1 nih. Iya Bu. Dan baru UAS besok. Iya Bu. Oke, jadi belum satu semester ya ini, soalnya belum Iya. UAS nih kitanya. Iya Bu. Oke, jadi Mbak Cinta di sini ini mahasiswa baru ya. Iya. Tapi masuknya langsung ke masa pandemi ini. Jadi belum pernah ngampus sama sekali ya? Belum sih Bu. Jadi nggak pernah, tapi ngampus tapi daring gitu Bu. Nggak pernah yang ketemu langsung gitu Bu. Berarti awam semua ya, maksudnya belum pernah ketemu sama teman-teman lainnya juga. Iya belum sih Bu. Oke. Nah, tadi kan Mbak Cinta di sini ingin mendiskusikan nih permasalahan yang Mbak Cinta alami dan ingin cepat menyelesaikan nih. Nah, Mbak Cinta ini program apa? Program studi apa? BK sih Bu sebenarnya. Iya. Oke, berarti Mbak Cinta ini jurusan BK ya? Iya. Nah, pasti Mbak Cinta sudah tidak asing nih mendengar kata konseling. Nah, menurut Mbak Cinta apa sih arti konseling menurut Mbak Cinta nih? Ya itu sih Bu, kayak saya pahami itu kayak sebuah proses pemberian bantuan aja sih Bu, dari guru BK atau sering yang kita sebutnya itu konselor dengan si siswanya atau si konseli yang sedang memiliki masalah. Ya saling berdiskusi gitu sih Bu, si konselnya menceritakan masalahnya sampai akhirnya bersama dengan konselor mencari jalan terbaik dari masalah yang dialami oleh konselnya. Gitu sih Bu. Nah, sepertinya kok Mbak Cinta kayak lemes banget ya suaranya, kok nggak ada semangat gini ya? Ada Bu. Beneran nggak nih? Bener Bu. Semangat nggak? Semangat Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut nih, tadi kan Mbak Cinta sudah mengutarakan menurut Mbak Cinta konseling itu seperti apa. Nah, sebelum kita mengenal lebih dalam nih konselingnya, bagaimana tempat duduknya nih Mbak Cinta? Udah nyaman sih Bu. Atau mungkin kedinginan atau gimana? Oh enggak sih Bu, udah cukup suhunya. Bener? Iya. Berarti Mbak Cinta di sini tempatnya ini sudah nyaman menurut Mbak Cinta? Sudah Bu. Beneran? Bener Bu. Nggak ada peres-peresan loh ini. Kalau nggak nyaman nggak apa-apa, kita pindah. Enggak Bu, sudah nyaman Bu. Oke, jadi Mbak Cinta sudah menerima ya kondisi sekeliling Mbak Cinta ini. Iya Bu. Oke, saya lanjut. Tadi kan Mbak Cinta sudah berbicara tentang arti konseling, yaitu pemberian bantuan antara konselor kepada konselingnya. Nah, itu sebenarnya bagus sekali Mbak Cinta, sudah betul. Mungkin saya tambahi, yaitu kita di sini tuh proses pemberian bantuan yang profesional antara konselor ke konselingnya. Tapi Mbak Cinta perlu garis bawahi, di sini ini konselor hanya sebagai fasilitator saja. Jadi siapa sih yang akan menemukan solusi itu sendiri, yaitu konselingnya sendiri. Konselor hanya mengarahkan yang terbaik lah untuk konselingnya, seperti itu. Jadi menyelesaikan permasalahan Mbak Cinta, atau di sini Mbak Cinta sebagai konseling, ya Mbak Cinta sendiri, seperti itu. Oke, bisa dipahami atau mungkin ada yang ditanyakan nih? Paham sih Bu. Oke. Nah, sebelum lanjut, apakah Mbak Cinta sudah ada mata kuliah asas-asas nih, dasar-dasar pembinaan dan konseling?
Sepertinya semester depan Belum berarti ya, belum ada ya berarti ya semester 1 ini. belum dijelasin. Oke, kalau begitu ada waktu nggak nih untuk ibu menjelaskan? Ada Bisa sih, nggak? Bu. Bisa. Oke, kalau begitu ibu akan menjelaskan dasar-dasar konseling. Yaitu pertama ada asas. Kita di sini di proses konseling ini sebenarnya ada asas-asas banyak sekali. Ada banyak sekali asas yang harus kita terapkan. Tetapi mungkin yang paling penting yang mungkin Mbak Cinta harus tahu yaitu ada 3 asas penting. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu dimana asas di sini Mbak Cinta menceritakan semua yang Mbak Cinta ingin ceritakan, permasalahan Mbak Cinta, ya sudah saya yang merahasiakannya. Nggak akan bocor ke teman-teman Mbak Cinta atau ke dosennya Mbak Cinta atau mungkin ke wali kelasnya Mbak Cinta, wali kelas kampusnya, nggak bakal ada kayak gitu. Pokoknya kita di sini memegang teguh asas kerahasiaan seperti itu. Pokoknya hanya kita berdua dan Tuhan kita masing-masing yang tahu. Seperti itu. Apakah sudah paham atau ada yang ditanyakan nih dari asas kerahasiaan? Sudah sih, Bu. Saya nggak perlu takut deh kayaknya. Oke. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Dimana nanti kan kita melakukan proses konseling nih, jadi Mbak Cinta diharapkan selalu terbuka nih. Maksudnya terbuka dalam konteks menceritakan permasalahan Mbak Cinta secara menyeluruh tanpa ada yang ditutup-tutupi. Seperti itu. Oke? Sanggup gak nih untuk terbuka menceritakan permasalahannya? Insya Allah sih, Bu. Soalnya saya juga pengen menyelesaikan masalah saya dengan segera sih, Bu. Oke, bagus. Langkah yang baik gitu Mbak Cinta ya. Oke, kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, asas ini itu Mbak Cinta secara terbuka, secara sukarela menceritakannya, tidak ada dorongan paksaan dari teman-teman atau mungkin orang tua Mbak Cinta. Nah, saya tanya nih sebelum lanjut, apakah Mbak Cinta di sini ingin melakukan proses konseling atas dasar paksaan atau mungkin secara sukarela Mbak Cinta sendiri? Sukarela saya sih, Bu. Emang saya itu kenal ibu itu karena dikasih tahu oleh kakak tingkat saya. Kayak dia pernah menceritakan bahwa dia pernah punya masalah dan di konseling dengan ibu, makanya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Setelah itu kayak saya sebenarnya nggak langsung ngiyain gitu, oh gitu, cuma tahu aja sih, Bu. Tapi kayak semakin kesini kayak saya merasa kayak butuh bantuan aja sih, Bu. Oke. Jadi Mbak Cinta datang di proses konseling ini atas rekomendasian ya? Berarti bukan paksaan kan ya dari kakak tingkatnya Mbak Cinta? Bukan, Bu. Oke, bener ya, berarti itu juga bisa dikatakan sebagai asas kesukarelaan. Nah, di sini juga kita menekankan asas kesukarelaan saat Mbak Cinta bercerita nih. Jadi kalau misal ada pertanyaan yang mungkin pertanyaan saya yang mungkin Mbak Cinta enggan untuk menjawabnya, boleh nih Mbak Cinta untuk bilang itu mungkin nggak bisa saya jelaskan, Bu, kayak gitu. Boleh, pokoknya tidak ada paksaan lah, senyamannya Mbak Cinta saja seperti itu. Oke? Nah, apakah dari setelah saya menjelaskan proses konseling dan dasar-dasarnya, apakah Mbak Cinta ada yang ingin ditanyakan? Enggak sih, Bu, sudah jelas. Berarti sudah siap ya untuk menceritakan permasalahannya? Siap, Bu. Bener? Enakin dulu aja, nyaman, Nyaman. relax. Iya. Sudah siap nggak nih untuk lanjut? Siap sih, Bu. Bisa diceritakan Mbak Cinta permasalahannya awalnya tuh seperti apa sih? Jadi permasalahan saya tuh karena ini sih, Bu, karena sebenarnya ada hubungan sama masa pandemi ini sih, Bu. Dan saya tuh merasa kalau saya tuh jadi semakin kurang gitu, Bu, performa saya dalam berkuliah gitu, Bu. Walaupun ini berkuliahnya daring ya, Bu ya, tapi saya merasa nggak maksimal gitu, Bu. Karena saya tuh ngerasa udah bosen, Bu, sama perkuliahan yang ya dari awal masuk sampai sekarang tuh masih daring, masih apa ya, Bu ya, nggak dapet banget gitu loh, Bu, apa rasanya kuliah gitu, Bu. Dan gimana ya, Bu ya, kayak susah sih jelasinnya, Bu, karena emang saking ininya, Bu, kayak awal mungkin saya masih semangat sih, Bu, masih semangat, tapi semakin kesini tuh semakin menurun, Bu, semangat saya, Bu, untuk kuliah, Bu. Ya mungkin karena ini daring kan, Bu ya. Dan sebenarnya saya tuh juga senang, Bu, karena bisa kuliah, bisa merasakan jadi mahasiswa, tapi kayak ya tidak seekspektasi, Bu, ternyata kuliahnya daring, jadi cenderung kayak ya sama aja gitu, Bu, kayak di rumah gitu, kayak ya itu sih, Bu.
bosen buat kayak saya. kayak lesu banget nih Mbak Cinta, kayak kurang semangat banget nih. Iya, Bu. Emang bosen gitu ya. Iya, kalau saya cerita itu tuh kayak gimana gue males gitu Bu, kayak ya, tapi satu sisi kayak kalau saya diemin terus rasa bosannya tuh bakalan nggak baik buat saya ke depannya gitu, karena ini baru awal-awal saya gitu. Itu sih Bu, saya mikir ke depannya sih Bu, makanya saya nggak mau rasa kayak gini tuh bertahan terus di saya gitu Bu. Oke, jadi permasalahan Mbak Cinta yang Mbak Cinta alami sekarang itu merasa bosen kuliah daring karena dari awal masuk perkuliahan atau mungkin dari awal mendaftar kuliah ini sudah dilakukan secara daring ya, secara dari rumah gitu ya. Iya. Oke, nah kalau boleh tahu bosen Mbak Cinta ini yang seperti apa sih Mbak Cinta? Bosan saya tuh saya tetap Bu, kadang saya kuliah, tapi ada beberapa waktu tuh kayak saya tuh kayak males gitu loh Bu, apalagi kalau eh, kuliahnya tuh nggak sesuai jadwal gitu Bu. Kayak Maksudnya? habis itu kayak molor atau gimana Oh. gitu, saya nggak, kayak udah semakin males gitu Bu, kayak ya dulu kayak udah daring kayak nggak sesuai jadwal, kayak ya gitu sih Bu, kayak ya akhirnya skip kuliah gitu. Nah cuma beberapa kali aja Bu, nggak sering Bu. Terus Oke. saya juga tetap ngerjain tugas sih Bu, tapi ngerjain tugasnya itu bukan yang kayak bersemangat ayo langsung ngerjain tugas, tapi kayak yang ngerasa kayak ya udah sih kayak harus ngerjain tugas, jadi ngumpulnya juga mepet-mepet deadline, ngerjainnya mepet deadline gitu sih Bu. Nah, kalau boleh saya tahu nih, apakah Mbak Cinta mengerjakan tugas itu setengah hati atau mungkin karena terpaksa karena kewajiban Mbak Cinta sebagai mahasiswa nih? Eh, Mungkin kalau sekarang ya setengah hati sih Bu, kayak ya, tapi nggak yang terpaksa gitu juga enggak, tapi ya kayak setengah hati, kayak ya sambil males-malesan gitu Bu, aduh apalagi ini gitu sih Bu. Oke, nah kalau boleh Ibu tahu nih, maksudnya Mbak Cinta ini sudah dari awal atau mungkin akhir-akhir ini saja atau mungkin hari ini itu Mbak Cinta itu lebih bosen banget gitu loh. Sebenarnya bosan saya itu di awal-awal kuliah nggak mungkin Bu, awal kuliah tuh mungkin masih ada rasa semangat gitu, kuliah di jenjang yang baru, mungkin pengalaman baru dan lain-lain, tapi kayak mungkin setelah UTS Bu, kayak udah lama ngerasanya tuh udah lama banget Bu, rasanya tuh udah kayak kuliahnya udah lama banget gitu, sampai ya udah gitu kayak ya sekarang tuh kayak jalannya ya udah pokoknya kuliah gitu sih Bu kalau sekarang. Berarti sekarang yang Mbak Cinta alami itu ya bosen gitu ya? Ya Iya. kayak jalan aja gitu ya? Iya, jadi iya bosannya tuh semakin apa ya? Semakin kerasa waktu awalnya tuh nggak seberapa bosan, masih ada rasa excited gitu Bu. Tapi setelah UTS gitu kayak kerasa udah lama banget nih kok dari terus kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah Bu, kayak semakin bosan ke sini dari habis UTS itu. Oke, nah sebelumnya tadi kan Mbak Cinta permasalahannya yaitu bosen nih kuliah pada saat pandemi. Sampai akhirnya Mbak Cinta pernah skip beberapa kelas dan mengerjakan tugasnya pun setengah hati katanya Mbak Cinta tadi, ya kan? Iya Bu. Oke, nah yang Mbak Cinta harapkan dari konseling ini sebenarnya apa sih Mbak Cinta? Ya saya berharap supaya saya bisa mengurangi rasa bosan itu sih Bu, bisa mengurangi rasa bosan, terus saya juga bisa lebih semangat kuliah lagi, terus ya apa ya Bu, ya itu sih Bu, kayak supaya nggak mudah bosan lagi, terus jadi semangat kuliah, ngerjain tugasnya juga nggak setengah hati gitu Bu. Sebenarnya juga jadi nggak skip kelas, saya juga takut sih Bu sebenarnya, karena nilai saya turun gimana, saya juga nggak tahu gimana cara dapetin nilai kayak gitu sih Bu. Oke, nah sebelumnya apakah Mbak Cinta sebelum ini nih, sebelum masa pandemi, kalau misal Mbak Cinta bosan biasanya Mbak Cinta ngapain? Kalau di sebelum pandemi ya Bu, Ya. sebelum pandemi kalau saya bosan mungkin refreshing keluar gitu, ketemu teman, kan waktu saya SMA itu ya Bu ya, karena kuliah ini kan ini sih belum dekat banget sama teman-teman yang baru gitu, jadi gitu kalau dulu Bu kayak keluar, tapi kalau sekarang kayak posisinya nggak bisa kemana-mana juga, iya, jadi kayak ya udah Bu, kalau bosan ya udah di rumah aja tuh, ngapain nggak tahu gitu. Nah kalau misal Mbak Cinta kan tadi merasa bosen ya, bosen akhir-akhir ini tuh bosen karena ya gitu kita kuliah ya cuma buka laptop dengerin dosen ngomong, ngasih Iya. tugas, kerjakan gitu doang sampai terus menerus ya kan. Iya Bu. Biasanya tuh Mbak Cinta mengurangi bosen di rumah itu biasanya ngapain?
bosen di rumah apa ya Bu ya, mungkin bantu mama masak kayak gitu, terus ya cari kesibukan sendiri sih Bu sebenarnya, kayak daripada keluar kamar juga sebenarnya juga agak males karena disuruh-suruh gitu kan, semakin lama di rumah kan semakin sebenarnya bukan semakin nggak ngapa-ngapain Bu, malah kadang semakin sibuk gitu sebenarnya Bu. Jadi karena kayak banyak kesibukan di rumah juga, kayak kuliahnya ini jadi kayak ya apa sih, kayak nggak ada perbedaannya gitu Bu, kesibukannya sama-sama berkutat di dalam rumah gitu Bu. Jadi saya juga mungkin nyari kesibukan saya sendiri dalam kamar tuh nonton drama atau enggak, iya Bu, atau enggak apa ini Bu ya, nggak ada sih Bu, saya gitu-gitu aja gitu loh. Nah, mungkin dari satu kelas Mbak Cinta itu Mbak Cinta punya teman dekat atau bagaimana? Yang bisa dibuat sharing-sharing mata kuliah atau sharing-sharing pelajaran kuliah gitu? Ada sih Bu, 1-2 anak itu juga karena kita itu sering apa ya, pernah kelompok berkelompok, terus berapa kali juga berkelompok lagi sama mereka, jadi ya sama mereka itu sih Bu. Oke, nah apakah Mbak Cinta tidak pernah keluar nih sama teman-teman Mbak Cinta itu, atau mungkin main ke rumahnya, atau Mbak Cinta yang temannya yang main ke rumah Mbak Cinta untuk belajar bareng? Waktu itu pernah sih Bu, kita belajar bareng dan ya itu sama beberapa anak itu yang satu kelompok dengan saya, kita belajar bareng. Terus ya sekedar saya ke rumah dia atau dia ke rumah saya, tapi tuh kayak cuma 2 kali mungkin Bu. Cuma segitu. Oke, nah tadi kan Mbak Cinta harapan dari konseling ini yaitu bisa mengurangi rasa bosannya. Iya. Nah, kalau misal Mbak Cinta saya suruh untuk memilih nih, kira-kira Mbak Cinta untuk mengurangi bosan itu enaknya ngapain di saat ini? Mungkin kerja kelompok sama teman-temannya main ke rumah, atau Mbak Cinta yang main ke rumah, atau bagaimana? Yang mengurangi rasa bosan itu mengurangi bosan rencana saya Bu ya. Sebenarnya tuh saya tuh lebih suka belajar bersama teman gitu Bu. Karena lebih ada semangatnya. Jadi mungkin saya tuh pengen bikin kayak kelompok belajar, walaupun kita bukan satu kelompok presentasi atau apa, tapi teman-teman yang mungkin sekiranya dekat sama saya di awal-awal kuliah itu, mungkin saya bakal ngajak mereka untuk buat grup belajar, tapi yang interaktif gitu Bu, yang kayak kita sama-sama pakai suatu aplikasi gitu, kayak misalnya Google Meet atau Zoom ya, sama kayak kuliah biasanya sih Bu, tapi kayak janjian untuk belajar bersama satu topik mata kuliah gitu sih Bu, pinginnya benar-benar belajar gitu ya? Iya, pinginnya Bu gitu, pinginnya belajar. Oke, nah tadi kan Mbak Cinta merasa bosen nih, permasalahannya Mbak Cinta di sini kan merasa bosen kuliah daring. Nah, apakah Mbak Cinta tidak memikirkan apa ya, maksudnya dampak dari bosennya Mbak Cinta pada saat kuliah ini seperti apa gitu? Iya Bu, saya mikirkan itu sih Bu, kayak ini masih semester awal gitu, semester 1 gitu, saya tuh belum naik semester 2 gitu, tapi kayak gimana ya Bu ya, ya rasa bosan tuh kayak bikin saya lupa hal itu sih Bu. Tapi akhir-akhir ini kayak saya sadar gitu, kayak gila kok dari awal aja udah kayak gini, apalagi nanti semester kayak semester kayak yang udah semester tinggi, semester tinggi, semester tua nanti, takutnya juga semakin jadi nggak bisa kontrol kalau rasa kayak gini datang gitu Bu. Oke, kalau misal Mbak Cinta di sini saya suruh untuk bertanggung jawab nih. Jadi di sini Mbak Cinta maksudnya itu ya bertanggung jawab, apapun yang Mbak Cinta lakukan ya Mbak Cinta harus menerima dampak dari yang dilakukan Mbak Cinta itu tadi. Gimana? Jadi kayak misal nih Mbak Cinta kan tadi merasa bosan, ini contoh saja ya. Tadi kan Mbak Cinta merasa bosan nih, sampai pernah beberapa kali skip kelas, mengerjakan tugas pun kata Mbak Cinta tadi setengah hati kayak gitu. Terus ya ngerasa bosen kayak gitu. Nah, di sini saya meminta Mbak Cinta untuk saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Jadi saya menerima apapun hasilnya nanti, atau mungkin hasil nilai akhirnya nanti kayak gitu. Terus saya akan melakukan mungkin tadi kan membuat kelompok belajar yang lebih interaktif, atau mungkin lebih banyak melakukan hal-hal yang baru untuk mengurangi rasa bosan. Jadi seperti itu Mbak Cinta mengungkapkan. Jadi di sini Mbak Cinta berlatih untuk bertanggung jawab atas apa yang Mbak Cinta lakukan sendiri, seperti itu. Bisa Mbak Cinta? Bisa dipahami atau bagaimana nih? Atau mungkin kurang jelas? Bisa. Jadi saya harus tanggung jawab sama apa yang
saya lakukan, entah itu dampaknya baik atau buruk gitu. Iya kayak gitu. Nah, tapi diungkapkan dengan pembungkusan kalimat kayak gitu. Jadi kayak misal Mbak Cinta di sini membuat prinsip hidup lah kayak gitu. Bisa dilakukan Mbak Cinta? Bisa sih. Atau mungkin bisa dipikir-pikir lagi nih, mungkin apa yang ingin ditanggung jawabkan mungkin, dan apa yang ingin dilakukan untuk mengurangi rasa bosan pada saat kuliah pandemi ini. Ya. Kayak saya janji gitu ya. Iya. Tapi di sini saya jangan sampai ini memberatkan Mbak Cinta. Anggap saja ini sebagai semangat Mbak Cinta lah untuk untuk membangkitkan semangat lagi, untuk bisa excited kayak pertama awal kuliah nanti. Ya, saya coba sih. Oke, silahkan. Saya berjanji akan melakukan perkuliahan di akhir semester ini dengan sebaik-baiknya, supaya di semester selanjutnya saya tidak akan mengalami kesulitan dalam mengatasi rasa bosan seperti saat sekarang. Oke, nah kalau misal kata berjanjinya diganti kata bertanggung jawab, bisa nggak Mbak Cinta? Jadi soalnya kayak misal berjanji itu kayak memberatkan Mbak Cinta banget kayak gitu. Jadi kalimatnya diubah menjadi saya bertanggung jawab aja. Jadi seakan-akan Mbak Cinta itu sudah memiliki tujuan lah, tujuan untuk mengurangi rasa bosannya Mbak Cinta ini tadi. Jadi diganti kalimat saya bertanggung jawab bla 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 kayak gitu. Bisa? Bisa. Oke, semangat. Yang relax, yang tenang. Okay. Yang semangat mengungkapinnya biar biar excited juga melaksanakannya. Oke. Ya, saya akan bertanggung jawab dengan pelan aja pelan. Yang relax, tahan nafas maaf. Tarik nafas dulu, relax. Nyaman aja, nyaman mau selonjoran juga nggak apa-apa. Oke, saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan di akhir semester ini, supaya kedepannya saya bisa mengatasi rasa bosan saya seperti hari ini, supaya tidak terulang di semester-semester selanjutnya. Oke, bagus sekali. Nah, bisa diulang lagi nggak Mbak Cinta ini biar lebih keinget-inget gitu kalimat ini. Gimana? Ya, Bu, bismillah. Yang tegas, yang lancar, yang pokoknya saya harus bisa. Ya jangan gitu, pokoknya saya bisa. Oke, saya coba, Bu. Saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan di akhir semester ini, supaya di semester selanjutnya saya tidak akan mengalami rasa bosan seperti saat ini dan menjadi lebih baik di semester selanjutnya. Oke, bagus sekali Mbak Cinta. Dan bagaimana rasanya nih Mbak Cinta? Apa yang Mbak Cinta rasakan setelah Mbak Cinta mengucapkan kalimat itu? Jadi Bu ya? Rasa kayak harus tanggung jawab gitu, Bu. Kayak ya semester selanjutnya itu kan juga bakal lebih berat. Iya, bakal lebih berat dan tanggung jawab saya sendiri gitu, Bu. Kalau saya sekarang aja udah kayak males, kayak ya lebih mengutamakan rasa itu dan nggak maksimal gitu. Gimana kalau semester selanjutnya gitu, Bu? Iya, saya kan takut, Bu, kalau dampaknya bakalan besar di kemudian hari gitu, Bu. Ya, jadi kayak saya tuh merasa kayak emang harus deh kayaknya diubah ini gitu. Oke, jadi setelah mungkin kita sudah 20 menitan lebih nih berbincang-bincang. Nah, dari proses konseling kita hari ini, apa yang Mbak Cinta rasakan? Maksudnya apa yang Mbak Cinta dapat dari konseling kita hari ini? Saya merasa kayak itu tadi, Bu, kayak kata-kata saya harus bertanggung jawab memang harus saya terapkan di hidup saya gitu, Bu, supaya kalau rasa malas itu datang kayak harus kalah dengan rasa saya yang harus semangat saya, dan rasa saya emang harus bertanggung jawab untuk masa depan saya, untuk untuk jangka kecilnya emang semester selanjutnya gitu, Bu. Dan jangka besarnya kalau saya nanti sudah bekerja atau kayak gimana, saya nggak mungkin pertahankan rasa malas ini sih, Bu. Cuma karena malas saya jadi mengabaikan tugas dan pekerjaan saya. Nah, betul sekali itu Mbak Cinta, pemikiran yang sudah sangat baik nih Mbak Cinta. Nah, jadi bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin Mbak Cinta sudah merasa permasalahan Mbak Cinta ini sudah selesai atau bagaimana? Mungkin kalau ditanyakan cukup sih, Bu. Kayak saya juga mau lebih menguatkan kayak kalimat tersebut gitu, Bu. Saya mau lebih menguatkan itu di hidup saya, ya
ya rasa tanggung jawab itu harus saya tumbuhkan semakin kuat di diri saya sih Bu. Tapi mungkin dalam prosesnya nanti kayak saya takutnya ada kendala atau goyah, saya benar-benar mohon bantuannya Ibu sih. Santai-santai saja. Saya insya Allah siap membantu Mbak Cinta. Nah, ini juga sudah mau gelap. Atau bagaimana kalau kita akhiri konseling kita hari ini, kita mungkin bisa calling-callingan lagi, atau kita mungkin bisa menjadwalkan pertemuan yang selanjutnya. Pertemuan selanjutnya nanti kita bisa mengevaluasi apakah Mbak Cinta di sini sudah melakukan apa yang Mbak Cinta katakan tadi atau bagaimana. Atau mungkin Mbak Cinta mungkin tadi yang Mbak Cinta katakan kan takutnya nanti ada kendala-kendala yang lain, itu bisa diomongkan di pertemuan selanjutnya. Nah, ini mungkin juga sudah ada. Gimana kalau kita akhiri? Gimana? Berarti sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi kan ya? Sudah cukup sih Bu. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Cinta sudah memberanikan diri ini untuk berkonseling kepada saya. Iya. Terima kasih juga sudah mempercayakan ceritanya Mbak Cinta ini kepada saya. Iya, saya juga terima kasih banyak mau mendengar cerita saya dan membuat saya lebih kuat dan yakin lagi sih Bu. Terima kasih loh Bu. Kalau begitu saya akhiri di sini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini atau apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Gitu. Semangat untuk Mbak Cinta. Semangat ini juga masih awal dari kuliah kayak gitu. Iya, semangat Bu. ya Bu. Iya, terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak Cinta di jalan. Iya Bu.